Halo semua, kembali lagi di channel gua. Sebentar lagi Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah yang kedua untuk balapan Formula E yang diadakan pada bulan Juni nanti di sirkuit Ancol, Jakarta. Balapan ini pasti asing banget kan bagi kita semua. Banyak yang bilang seperti balapan mobil F1, tapi nggak ada suaranya. Oleh karena itu, kita akan membahas sejarah lahirnya balapan mobil listrik ini. Siapa tahu kita bisa jadi fans sejati dan mulai mengikuti tentang balapan ini. Formula E merupakan kejuaraan balap mobil listrik single seater yang dikelola langsung oleh FIA. Ide ini lahir di tahun 2011 ketika mantan presiden FIA yaitu Jean Todt dan pengusaha asal Spanyol yaitu Alejandro Agag sedang mengadakan makan malam bersama sambil membahas masa depan dari mobil listrik. Mereka ingin menciptakan sebuah balapan mobil listrik yang melintasi jalan kota paling ikonik di dunia yang diisi oleh tim dan pembalap terbaik yang pernah ada untuk menunjukkan kepada dunia potensi besar dari mobil listrik di masa depan. Setahun setelah lahirnya ide tersebut, Alejandro Agag mendirikan Formula E Holding sebagai promotor dari balapan Formula E. Dia kemudian mulai mencari sponsor untuk membiayai ide berdirinya ini. Selain mencari sponsor, dia juga mulai memesan 42 unit prototipe mobil listrik dari Spark Technologies yang akan digunakan untuk balapan nanti. Mobil ini diberi nama Spark SRT01i atau mobil generasi pertama. Untuk spesifikasinya, mobil ini dapat menghasilkan tenaga sebesar 200 kW atau 268 tenaga kuda dan torsinya sebesar 230 Nm ke roda belakang dari baterai yang memiliki kapasitas 28 kWh. Baterai ini tuh termasuk kecil untuk sebuah mobil yang menghasilkan 200 tenaga kuda. Oleh karena itu, nantinya setiap pembalap diberikan satu mobil cadangan untuk ditukar apabila mereka itu kehabisan baterai di tengah balapan. 3 tahun kemudian, setelah semua persiapan telah selesai, balapan pertama dari Formula E yang disebut sebagai E-Prix dilaksanakan pada tanggal 14 September 2014 di sirkuit jalanan Olympic Park di Beijing, China. Balapan ini diikuti oleh 10 tim yang masing-masing tim itu memiliki 2 orang pembalap. Balapan ini berlangsung sebanyak 25 lap yang memakan waktu selama 1,5 jam. Yang kemudian balapan pertama ini berhasil dimenangkan oleh Lucas Di Grassi setelah dia berhasil lolos dari drama crash di lap terakhir. Musim pertama Formula E ini berhasil dimenangkan oleh Nelson Piquet Jr. dengan total 144 poin, selisih 1 angka dengan Sebastian Buemi yang berada di posisi kedua kejuaraan Formula E. Ada satu hal unik dari Formula E, yaitu sistem fan boost, yang dimana para penonton itu bisa memilih pembalap favorit mereka, dan 5 pembalap dengan penggemar terbanyak akan mendapatkan tenaga sebesar 30 kW atau 47 tenaga kuda yang bisa digunakan untuk overtaking atau bertahan dari pembalap lain ketika balapan sedang berlangsung. Setelah sukses mengadakan balapan musim pertama Formula E, mereka melanjutkan ke musim kedua di tahun 2015. Untuk musim keduanya, FIA itu melakukan perubahan regulasi untuk meningkatkan kompetisi dengan mengizinkan para tim untuk mengembangkan gearbox, suspensi, dan motor listriknya sesuai kebutuhan masing-masing tim. Lanjut ke tahun 2018, yang merupakan musim kelima dari Formula E. Di tahun ini banyak sekali perubahan besar untuk balapan ini, seperti hadirnya generasi kedua dari mobil balap mereka yang diberi nama Spark SRT05i. Mobil ini menghasilkan tenaga sebesar 250 kW atau 335 tenaga kuda ke roda belakang, lebih besar 67 tenaga kuda dibanding generasi sebelumnya. Untuk kapasitas baterai juga bertambah menjadi 54 kWh, yang berarti para pembalap itu tidak perlu melakukan pergantian mobil di pertengahan balapan. Untuk pertama kalinya juga, Formula E ini menerapkan perangkat Halo untuk mobil generasi kedua mereka, yang dimana FIA itu kan sudah mewajibkan penggunaan perangkat keselamatan ini di semua balapan open wheel single seater mulai dari tahun 2018 dan seterusnya. Selain mendapatkan mobil yang baru, format balapan Formula E juga berubah untuk musim kelima ini. Seperti durasi balapan untuk musim ini tuh dibatasi selama 45 menit ditambah 1 lap. Yang berarti jumlah lap di setiap minggu balapan itu tidak menentu. Kemudian munculnya attack mode. Cara kerjanya itu sama seperti fan boost, yang dimana para pembalap akan mendapatkan tenaga tambahan sebesar 35 kW atau 47 tenaga kuda saat balapan. Tapi untuk mengaktifkannya, para pembalap itu harus melewati zona khusus di lintasan untuk mengaktifkan attack mode ini. Mirip kayak Mario Kart lah cara kerjanya. 2 tahun kemudian, Formula E itu resmi dinyatakan sebagai balapan single seater kedua yang berstatus kejuaraan dunia oleh FIA. Di tahun yang sama juga, Jakarta terpilih sebagai tuan rumah balapan Formula E untuk musim ke-6. Tapi karena pandemi COVID-19 dan kondisi sirkuit yang belum selesai, terpaksa ditunda sampai di tahun 2022 nanti. Jadinya musim ke-6 ini hanya memiliki 11 kali balapan dari 19 balapan yang sudah dijadwalkan oleh FIA. Setahun kemudian, Nick de Vries yang merupakan pembalap asal Belanda
berhasil mendapatkan gelar juara dunia pertamanya di Formula E setelah 3 tahun bergabung dengan tim Mercedes EQ. Lanjut ke tanggal 4 Juni 2022. Untuk pertama kalinya, Jakarta melaksanakan balapan musim ke-8 Formula E yang berlokasi di sirkuit jalanan Ancol. Balapan ini berjalan lancar dengan Mitch Evans keluar sebagai pemenang pertama dari Jakarta E-Prix ini. Musim ke-8 ini menjadi musim terakhirnya mobil generasi kedua dipakai untuk balapan Formula E, yang kemudian akan digantikan dengan mobil generasi ketiga di tahun depan. Memasuki tahun 2023, musim ke-9 dari Formula E, yang sekarang sudah menggunakan mobil generasi ketiga. Mobil generasi ini tampil lebih agresif dari sebelumnya, yang dimana bentuknya itu sekarang menyerupai pesawat jet, banyak garis-garis lancipnya. Tapi sayang di mobil ini bagian-bagian aero untuk downforce seperti sayap belakang itu masih belum digunakan. Untuk spesifikasinya, mobil generasi ketiga ini tenaganya itu 2 kali lipat lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Karena untuk pertama kalinya di sebuah mobil single seater itu terdapat 2 penggerak atau motor listrik. Untuk yang bagian depan dapat menghasilkan tenaga maksimal 250 kW atau 339 tenaga kuda yang berasal dari pengereman regeneratif. Dan yang belakang dapat menghasilkan 350 kW atau setara 475 tenaga kuda. Selain bertambah kencang, mobil ini tuh juga lebih ringan 65 kg dibanding generasi kedua dengan total berat 900 kg. Mobil ini tuh bisa ringan karena rem belakang hidroliknya itu udah diganti sama pengereman regeneratif. Dengan hilangnya perangkat itu dapat mengurangi bobot mobil. Dan terakhir untuk suplai bannya juga ikut berubah. Yang dulunya itu Michelin sekarang pindah ke Hankook. Mereka ini menyediakan satu tipe ban yang cocok untuk semua kondisi cuaca. Mereka juga mengklaim bahan yang digunakan ban mereka itu bisa didaur ulang untuk membuat ban baru di balapan berikutnya. Selain mendapatkan mobil yang baru, format balapannya juga ikut berubah. Selama tinggal balapan 45 menit ditambah 1 lap, yang sekarang kembali lagi menggunakan hitungan lap. Karena kalau pakai yang 45 menit itu terkadang membuat fans itu bingung, udah berapa jumlah lap yang sedang berlangsung. Dan gak cuma durasi balapan yang berubah, fan boost yang telah muncul sejak musim pertama Formula E juga dihapus karena menimbulkan kecemburuan bagi pembalap yang gak terkenal. Jadinya mereka itu tidak bisa mengaktifkan si fan boost ini karena gak punya fans. Dan terakhir, hal baru untuk musim ini yaitu Attack Charge, di mana para pembalap wajib melakukan pit stop selama 30 detik untuk mengisi baterai yang berkapasitas 47 kWh dengan fast charging 600 kW sebelum melakukan attack mode. Bisa dibilang musim ke-9 ini tuh membawa banyak sekali perubahan lah untuk musim kedepannya di Formula E. Luar biasa banget ya teknologi yang diterapkan untuk balapan ini. Semoga hal-hal keren tadi itu bisa diterapkan ke mobil listrik massalnya ya. Menurut kalian, apakah Formula E ini sama menariknya dengan F1? Apa cuma gimmick aja biar kelihatan ramah lingkungan? Tulis ya pendapat kalian. Sekian dulu video dari gua. Makasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Dah.